Kinan ditinggalkan begitu saja dengan ekspresi yang rumit. Ia menggaruk kepalanya. Segera ruangan yang terasa hangat menjadi sepi. Meski ikut menemani Carissa minum, ia tidak begitu mabuk karena toleransinya pada alkohol tinggi. Sekarang justru ia merasa 100% sadar setelah Winston membawa pergi Carissa. Kenapa kakaknya sangat menakutkan? Apakah ia akan baik-baik saja atau ia akan dimarahi habis-habisan? Kinan mulai khawatir, pikirannya begitu polos bahwa Carissa mungkin akan mendapatkan murka dari Winston karena telah melukai adik kandungnya. Ia mulai merasa tidak nyaman, tapi hanya bisa duduk tanpa bisa melakukan apapun. Sambil menarik napas panjang, ia mengirim pesan ke grup temannya untuk menemaninya minum malam ini. 10 menit setelah mengirim pesan, tak ada yang merespons. Ia akhirnya mengirim pesan ancaman pada 3 temannya. Jika kalian tidak datang maka aku akan menjual berita-berita buruk tentang kalian di media, tulisnya. Zachary yang membaca itu tidak terpengaruh sama sekali, karena saat ini ia sedang berada di luar negeri untuk kunjungan bisnis keluarganya selama beberapa hari. Sementara itu, yang datang tak lama kemudian adalah Michael dan Kelvin. Mereka tiba bersamaan secara tidak sengaja. Apa kamu kehabisan uang untuk menyewa pendamping wanita agar menemanimu? Tanya Michael dengan gusar. Besok ia memiliki jadwal pemotretan pagi-pagi, jadi ia harus tidur lebih awal. Namun, sekarang ia justru dipaksa datang ke klub. Sementara itu, Kelvin hanya menyeringai. Dia mungkin bosan hidup dengan menyuruhku datang, ujar Kelvin. Pupil mata Kinan melebar. Michael menatap bola-balik antara Kelvin dan Kinan. Dari rasa takut di wajah Kinan, ia sudah bisa menebak bahwa pria ini pasti telah membuat kesalahan. Apa yang dia lakukan? Tanya Michael. Kinan meminta Eliza untuk menjadi pacar palsunya. Beruntung aku datang tepat waktu, jawab Kelvin. Kinan mengerucutkan bibirnya. Jangan menjadi pendendam. Pada akhirnya, kamulah yang mendapat keuntungan. Lihat. Wajahmu yang kemerahan dan senyum yang menggantung itu, sepertinya kamu sudah berusaha keras dengan apa yang kamu maksud, hukuman, untuk istrimu, ejek Kinan. Yah, karena itulah aku akan melepaskanmu kali ini, balas Kelvin. Apakah kamu akhirnya memulangkan Eliza sebelum datang ke sini? Tanya Kinan. Kelvin menggeleng. Tidak, ia tertidur di hotel karena kelelahan. Jadi aku akan di sini sebentar, lalu kembali ke sana dan tidur memeluk istri karena tidak memiliki waktu untuk menemani para bujang seperti kalian. Wajah Kinan dan Michael merengut mendengar Kelvin menyombongkan tentang hubungan suami istrinya. Kini, pria yang dulu mereka prediksi akan mati tua dalam kondisi perjaka justru besar kepala dengan keluarga kecil yang ia miliki. Michael duduk di sofa dengan kaki tersilang. Ia menatap pemandangan di atas meja yang memiliki 2 gelas dan beberapa botol yang telah dibuka sebelumnya, kini kosong. Apakah kamu baru saja dicampakkan wanita dan ditinggalkan begitu saja di tengah sesi minum? Tanya Michael. Diingatkan tentang Carissa, Kinan mendonggak pada Kelvin. Istrimu memiliki teman yang sangat menarik. Seharusnya ia mengenalkanku sejak lama. Aku tidak pernah bertemu wanita dengan kepribadian seperti itu. Michael mengerucutkan bibirnya membentuk cibiran kepada Kinan. Aku tidak bisa menghitung berapa kali kamu mengatakan telah menemukan wanita berkarakter unik. Tapi pada akhirnya, kamu akan berpisah dengan wanita itu kurang dari sebulan, ejek Michael. Di dunia mereka, sangat sulit menemukan wanita yang tulus. Terkadang, beberapa wanita mendekati mereka dengan karakter palsu hanya untuk membuat mereka terpikat, namun pada akhirnya tujuan mereka akan terlihat di kemudian hari. Tidak, yang kali ini benar-benar berbeda. Carissa adalah wanita yang unik, dia menyenangkan dan tidak memiliki motif untuk menjadi wanita serakah sama sekali. Sepertinya aku memutuskan untuk mengejarnya. Hanya saja kakaknya menakutkan, ujar Kinan. Kelvin mengerutkan keningnya. Apakah tadi Winston datang dan membawa Carissa pergi?
Keenan mengangguk. Winston datang dan membawa paksa Carissa, sama seperti ketika kamu menggendong Eliza tadi. Lebih baik kamu mundur. Ini adalah pertarungan yang tak akan kamu menangkan karena sejak awal tak ada tempat untukmu di antara mereka, saran Kelvin. Hah? Apa maksudmu? Aku bukan lelaki pengecut yang akan menyerah hanya karena Carissa memiliki kakak yang menakutkan, balas Keenan. Mungkin alkohol telah membuat otakmu tidak berjalan dengan baik. Jika pikiranmu jernih, kamu akan melihat bahwa Winston menatap Carissa sebagai wanita, bukan saudara, jelas Kelvin. Kelvin sudah bisa melihat hal itu saat mengamati cara Winston menatap Carissa dan membawanya pergi dari kencan butanya. Sebagai sesama lelaki, ia bisa melihat kecemburuan di balik sikap Winston. Analisis Kelvin membuat ruangan menjadi sunyi sebelum dipecahkan kembali oleh pernyataan Michael. Saat aku memarkirkan mobil tadi, aku melihat Nicole telah dibopong temannya untuk masuk ke mobil dengan susah payah dan terus meronta untuk menunggu kakaknya. Ia menolak pergi dengan bantuan temannya. Sepertinya, jika Winston hanya memiliki pemikiran murni tentang Carissa sebagai adiknya, maka dia tak akan meninggalkan Nicole yang juga adiknya begitu saja, ujar Michael. Setelah mengatakan itu, Michael menepuk bahu Keenan. Jadi, bro, sepertinya aku setuju dengan apa yang dikatakan Kelvin. Wajah antusias Keenan meredup. Ia lalu membuka tutup botol vodka dengan kadar alkohol tinggi dan mulai menuangnya. Aku sudah dipukul mundur bahkan sebelum bertarung. Sungguh mengenaskan, gumam Keenan. Kelvin bangkit dari tempat duduknya, tidak berniat sama sekali untuk menemani pria menyedihkan di depannya. Michael, temani dia. Aku harus kembali. Eliza akan ketakutan jika terbangun tanpa aku di sampingnya, ujar Kelvin. Michael mengerutkan keningnya, sementara wajah Keenan juga mengerut kesal. Kelvin tampak jelas memamerkan kasih sayangnya lagi di depan dua pria lajang ini. Eliza terbangun ketika Kelvin datang. Ia terkejut melihat Kelvin berpakaian rapi dan membawa kantong plastik di tangannya. Ketika Eliza menatap jam, dia melihat waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Dari mana kamu sepagi ini? Tanya Eliza dengan suara yang serak dan lemah. Lingkaran hitam dan wajahnya yang kelelahan masih tampak jelas di matanya, meski ia telah tertidur 4 jam setelah mendapatkan hukuman dari Kelvin. Di jalan seberang ada penjual bubur seafood yang terkenal. Kedainya buka sejak dini hari. Aku membelikan bubur untukmu sarapan, jawab Kelvin. Eliza menarik selimut lagi sambil menguap dan tampak tidak tertarik. Aku masih mengantuk dan ingin tidur lagi. Jangan tidur dulu. Aku akan menyuapimu bubur, lalu kamu bisa melanjutkan tidur, ujar Kelvin. Kelvin menghampiri Eliza dan mendudukkannya sambil bersandar di kepala tempat tidur. Setelah itu, ia membuka mangkuk bubur sekali pakai. Begitu dibuka, aroma sedap bubur yang masih mengepulkan uap panas membuat perut Eliza membunyikan alarm. Matanya yang mengantuk kini terbuka lebar. Baunya enak. Aku tidak menyangka kamu mengetahui makanan pinggir jalan seperti ini, kata Eliza. Zah sering bercerita tentang bubur ini, jawab Kelvin. Oh, pantas saja, seru Eliza. Eliza makan banyak dengan bantuan Kelvin yang memberinya makan. Ia dulu tidak begitu menyukai bubur dan biasanya hanya makan porsi setengah, namun kali ini ia menghabiskan 1 mangkuk penuh bubur seafood. Kapan-kapan bawa aku makan di kedainya secara langsung, pinta Eliza. Kelvin menepuk kepala Eliza. Tentu. Sekarang tidurlah lagi jika masih mengantuk. Makananku bahkan belum dicerna, tapi kamu menyuruhku tidur lagi. Apakah kamu ingin aku gendut seperti babi? Tanya Eliza. Mau berjalan-jalan di taman hotel? Ajak Kelvin. Baiklah. Jawab Eliza. Eliza baru saja akan bangkit ketika ponselnya berdering oleh panggilan dari Carissa. Sangat aneh wanita ini meneleponku di pagi buta, gumam Eliza. Ia segera mengangkat panggilan itu.
Apa yang terjadi? Eliza, sepertinya aku sudah menggali kuburku sendiri. Ini pertama kali aku merasa takut untuk bertahan hidup, jawab Carissa. Eliza menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa mendengar temannya begitu mendramatisasi keadaan. Terakhir kali, Carissa bahkan berniat mewariskan kucing peliharaannya untuk Eliza. Apa kamu mabuk? Tanya Eliza. Ya, itulah akar masalahnya. Jika saja aku tidak mabuk, maka aku tak akan berada dalam kekacauan ini. Eliza, tolong aku. Aku tidak tahu akan berakhir dengan merelakan malam pertamaku. Hicks, apa yang harus aku lakukan? Setelah mendengar itu, Eliza memelototi Kelvin dengan tatapan belati. Sementara itu, pria yang tidak tahu apa yang sedang terjadi menatap kebingungan dengan alis bersatu. Sialan, Keenan. Aku hanya memintamu untuk menjadi pacar palsunya, tapi ia justru memanfaatkanmu saat mabuk. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Seru Eliza. Bukan, itu bukan Keenan, sahut Carissa begitu mendengar makian Eliza pada orang yang salah. Hah? Lalu siapa? Tanya Eliza. Ini Winston, jawab Carissa dengan suara yang lirih. Wajah Eliza menjadi kaku dengan rahangnya yang menganga. Ia kehilangan kata-kata dan bahkan tidak berani menatap Kelvin yang semula akan ia marahi karena memiliki teman bajingan seperti Keenan. Eliza, hidupku sudah berakhir. Sepertinya aku harus pergi ke luar negeri dan tak akan kembali untuk waktu yang lama. Aku terlalu mabuk dan sepertinya telah merayu Winston. Aku tidak ingin ia merasa bersalah dan menanggung beban tanggung jawab. Lagi pula, ini akan menjadi masalah besar jika keluarga kita mengetahuinya, ujar Carissa. Baiklah, jangan khawatirkan kucingmu. Aku akan merawatnya. Lagi pula, Efrain juga menyukai kucing, balas Eliza. Setelah menutup panggilan, Eliza menarik napas panjang. Apa yang terjadi? Tanya Kelvin. Carissa, gadis bodoh itu, dengan kakak angkatnya dalam kondisi mabuk. Sekarang ia memutuskan untuk tidak bertanggung jawab dan berencana pergi ke luar negeri, jawab Eliza. Kelvin tertawa mendengar itu. Apakah kamu percaya itu? Meski Carissa mabuk, Winston tidak mungkin mabuk juga, kan? Sebenarnya, aku merasa ini adalah skema Winston untuk mendapatkan Carissa. Hah? Mereka kakak adik yang memiliki hubungan baik. Jangan mencemari pria baik seperti Winston dengan pikiran burukmu, balas Eliza. Kelvin merengut. Ia tidak suka Eliza memuji pria lain, untung saja pria yang dipuji tertarik pada wanita lain. Terserah kamu percaya atau tidak. Tapi Winston tidak pernah melihat Carissa sebagai saudara. Pria itu menyukainya, tegas Kelvin. Eliza terdiam untuk waktu yang lama. Sekarang ia tidak tertarik lagi untuk jalan-jalan pagi. Ia kemudian mencoba mencari tahu perasaan sahabatnya tentang Winston dengan meneleponnya lagi. Carissa, bagaimana menurutmu jika Winston berniat untuk bertanggung jawab dan menikahimu? Tanya Eliza. Sudah kubilang, aku tak ingin ia terpaksa menikahiku. Lagi pula, kamu tahu betul bahwa ini hanya akan memicu badai di keluarga kami, jawab Carissa. Eliza menarik napas dalam. Dari perkataan sahabatnya, sepertinya ia belum mengetahui tentang perasaan Winston, dan Carissa juga masih menganggapnya hanya sebatas kakak. Eliza tidak ingin membocorkan hal yang belum pasti tentang perasaan Winston. Bagaimanapun, yang lebih layak mengungkapkan perasaan itu adalah Winston sendiri. Kalau begitu, lebih baik bagimu untuk meminum obat pencegah kehamilan sebelum terlambat, saran Eliza. Ya, aku baru saja akan keluar untuk membelinya, balas Carissa. Setelah menutup panggilan, Carissa menatap kamarnya yang baru ia tinggali. Tadi ia bangun di kamar Winston yang tepat berada di sebelah, tanpa sehelai benang pun, tepat di dalam pelukan Winston yang bertelanjang dada. Setelah melihat kekacauan di sekitar ruangan dan baju yang berserakan, Carissa menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan.
Jadi, ia dengan mengendap-endap pergi ke kamarnya sendiri untuk bersembunyi sebelum menghubungi Eliza. Ingatannya kacau seperti kertas kosong setelah kejadian semalam. Namun, mengingat betapa ia sering menjadi kacau setelah mabuk, Carissa percaya dia pasti yang telah asteris kakaknya. Ia dengan segera menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri dengan cepat. Dia harus segera melarikan diri sebelum Winston bangun karena dia tidak akan berani menghadapi pria itu. Saat Carissa baru saja keluar dari kamar, Winston juga baru saja masuk kembali ke apartemen dengan membawa kantong belanjaan kecil. Carissa kelabakan. Ia ragu-ragu antara kembali masuk ke kamarnya atau terus berjalan keluar seolah tak terjadi sesuatu. Ini kali pertama ia sangat gugup menghadapi kakaknya. "Kamu mau kemana?" tanya Winston. Aku ingin keluar menghirup udara segar," jawab Carissa. "Untuk membeli ini?" tanya Winston sambil mengulurkan botol tablet dengan label pil kontrasepsi. Carissa segera menyambarnya seolah itu adalah obat terakhir di dunia ini untuk menyelamatkan hidupnya. Ia mengeluarkan satu dan menelannya tanpa melihat ada kilatan misterius di mata Winston saat melihat Carissa menelannya tanpa ragu sedikit pun. Hanya pria itu dan Tuhan yang tahu bahwa seluruh obat di dalam botol itu telah dengan sengaja diganti Winston dengan tablet asam folat. Ia terpaksa melakukan ini untuk mencegah Carissa ke apotek mencarinya sendiri, dan ia tidak bisa mencegahnya. Suatu saat, anak itu adalah tiket yang bisa membuat wanita ini terikat dengannya. "Duduk. Ayo sarapan," perintah Winston. Winston menuju ke dapur. Ia mengeluarkan daging giling di lemari pendingin, kemudian dengan cepat membuat pasta. Carissa duduk di meja makan dengan canggung. Rasanya seperti ia duduk di antara ribuan semut. Beberapa saat kemudian, Winston duduk dengan 2 porsi pasta di meja makan dan menyerahkan satu untuk Carissa. "Makanlah," ujar Winston. Carissa mengangguk dengan kaku. Mereka makan dengan tenang seolah tak pernah terjadi apapun semalam. Baru ketika Carissa menaruh alat makannya, dia menatap kakaknya dengan ragu-ragu. "Tentang semalam, anggap saja tidak pernah terjadi apapun. Mari bergaul sebagai kakak adik, sama seperti sebelumnya," ujar Carissa. "Apakah kamu yakin? Kita tidak memiliki hubungan darah. Tidak ada salahnya menjadi pasangan normal, sama seperti yang lainnya," balas Winston. Carissa menatap kakaknya dalam-dalam. "Tidak. Lebih baik tetap menjadi kakak dan adik. Mungkin akan canggung jika kita mengubah hubungan kerabat menjadi romansa." Sebenarnya, Carissa takut untuk memulai hubungan dengan Winston. Bagaimana jika kakaknya hanya mengajukan itu karena tanggung jawab? Lalu, bagaimana nanti tentang pendapat keluarga mereka? Bisa saja, untuk bersama, mereka harus melewati pertarungan mendapatkan restu yang tidak mungkin mereka menangkan. "Kakak, aku pergi dulu," ujar Carissa. Carissa segera bangkit dan berjalan cepat seolah ingin melarikan diri. Sementara itu, Winston tak menghentikannya. Ia tahu Carissa masih ketakutan dan membutuhkan waktu untuk menerima semuanya. Winston tahu, Carissa tidak memiliki perasaan yang sama dengannya, jadi dia tak akan mendesak wanita itu dan mulai sekarang akan berusaha membuatnya tergerak sedikit demi sedikit. Carissa menarik napas dalam begitu masuk ke dalam lift. 1 jam kemudian, ia sampai di bandara untuk ke Nepal dan mengambil penerbangan pertama, namun ia mendapatkan penolakan. "Nona, Anda tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Anda ada di dalam daftar orang yang dilarang untuk meninggalkan negara ini," ujar petugas. "Hah? Apa yang terjadi? Aku bukan penjahat. Coba lihat dengan baik-baik lagi," pinta Carissa. Petugas itu melakukan pengecekan lagi, namun dia tetap tak bisa memproses pemberangkatan Carissa. "Inikah yang kamu sebut untuk bertindak seperti biasa dan seolah tidak terjadi apapun dengan melarikan diri?" tanya sebuah suara dingin dari belakang Carissa, membuatnya tersentak.
Ketika melihat wajah Winston yang kesal, ia akhirnya menyadari kakaknya ada di balik semua ini. Aku hanya ingin melakukan liburan, bela Carissa. Carissa tampak begitu gugup seolah ia pencuri yang tertangkap basah ingin melarikan diri. Winston meraih pergelangan tangannya dan menariknya pergi. Begitu masuk ke mobil, suasana di ruang sempit itu menjadi menyesakkan di bawah tekanan wajah Winston yang menakutkan. Kamu tahu ibu dalam kesehatan yang buruk. Jika kamu pergi, maka secara tidak langsung kamu ingin membunuhnya perlahan, ujar Winston. Maaf, balas Carissa. Carissa tidak memiliki penjelasan apapun. Ia merasa sedang impulsif dan tak memikirkan tentang ibunya. Beberapa saat kemudian, orang yang mereka bicarakan menelepon, meminta mereka untuk segera pulang karena Nicole telah membuat masalah begitu ia terbangun. Ketika sampai di sana, Nicole masih berteriak-teriak dengan kesal. Ayahnya berusaha menenangkan mereka, sementara ibunya duduk di sofa dengan ekspresi datar. Carissa telah merebut kasih sayang ibu dan kakak, tapi seolah tidak cukup, kini ia merebut Kinan dariku. Ayah, kamu harus membuat Carissa mengembalikan Kinan padaku, rengek Nicole. Carissa tidak akan lagi bersama Kinan, sahut Winston yang baru saja masuk ke pintu rumah dengan Carissa di belakangnya. Mata Nicole berbinar. Perkataan Winston terdengar seperti sedang membelanya. Ia sempat berpikir bahwa Kinan akan berada di pihak Carissa dan tidak membelanya. Kakak, akhirnya kamu mengerti apa yang aku inginkan. Pada akhirnya, aku adalah adik kandungmu, ujar Nicole. Tapi, apakah kamu yakin bahkan jika Carissa tidak bersama Kinan, maka pria itu akan bersedia untuk menikahimu? Cobalah untuk membuka matamu. Pria itu tidak tertarik padamu. Kamu hanya akan mempermalukan diri jika terus menempel padanya, balas Winston. Aku setuju dengan perkataan Winston. Tanpa Carissa pun, Kinan tetap tak akan melihatmu karena pada dasarnya ia memang tidak tertarik denganmu. Sebagai seorang wanita, kamu harus menjaga martabat, sahut ibu mereka. Nicole kehilangan kata-kata. Jemarinya mengepal dengan kencang. Memangnya kenapa jika ia tidak mau? Bukankah kita sudah memiliki kesepakatan dengan keluarganya untuk menjalin pernikahan bisnis? Cinta akan datang seiring berjalannya waktu. Selama keluarga Kinan bersikeras untuk membuat kamu bersama, maka pria itu tak akan bisa berbuat apa-apa, ujar ayah Nicole. Kamu harus tahu bahwa keluarga Kinan tidak hanya menawarkan perjodohan dengan keluarga kita saja. Pada kenyataannya, mereka menawarkan pada keluarga kaya manapun yang putrinya bisa membuat pria itu menikah. Bentak Winston. Nicole menolak percaya itu. Ia menoleh pada ayahnya untuk meminta pertolongan seolah ia adalah pertahanan terakhirnya, namun ia melihat dengan jelas pria yang biasanya membela dirinya tidak bergeming. Apa yang dikatakan Winston memang benar. Mereka hanya merasa sangat putus asa untuk menikahkan Kinan, ujar ayahnya. Kurasa, jika Kinan menyukai Car menikah. Bentak Winston. Nicole kehilangan kata-kata. Jemarinya mengepal dengan kencang. Memangnya kenapa jika ia tidak mau? Bukankah kita sudah memiliki kesepakatan dengan keluarganya untuk menjalin pernikahan bisnis? Cinta akan datang seiring berjalannya waktu. Selama keluarga Kinan bersikeras untuk membuat kamu bersama, maka pria itu tak akan bisa berbuat apa-apa, ujar ayah Nicole. Kamu harus tahu bahwa keluarga Kinan tidak hanya menawarkan perjodohan dengan keluarga kita saja. Pada kenyataannya, mereka menawarkan pada keluarga kaya manapun yang putrinya bisa membuat pria itu menikah. Bentak Winston. Nicole menolak percaya itu. Ia menoleh pada ayahnya untuk meminta pertolongan seolah ia adalah pertahanan terakhirnya, namun ia melihat dengan jelas pria yang biasanya membela dirinya tidak bergeming. Apa yang dikatakan Winston memang benar. Mereka hanya merasa sangat putus asa untuk menikahkan Kinan, ujar ayahnya. Kurasa, jika Kinan menyukai Carissa, keluarga mereka bahkan tak akan keberatan menerimanya, sahut ibu Winston.
Wajah Nicole menjadi pucat. Jika dia tidak bisa memiliki Kinan, maka tentu saja Carissa tidak boleh. Ia hanya bisa mendapatkan lelaki yang lebih rendah dari miliknya nanti. Bu, apakah kamu bermain kesayangan sekarang? Apakah kamu tidak pernah berpikir tentang perasaanku jika melihat mereka akhirnya bersama? Atau mungkin di matamu selama ini tidak pernah ada aku dan hanya ada Carissa, kata Nicole. Hentikan. Sahut Kinan yang tidak suka ibunya dicecar oleh Nicole dengan kondisi kesehatannya yang lemah. Carissa tak akan pernah bersama Kinan, jadi jangan menjadi paranoid. Aku tidak akan membiarkan ia bersama yang terkenal sering bermain-main dengan wanita. Winston sengaja mengatakan itu untuk menghindari ayahnya memiliki harapan untuk mengatur pernikahan bisnis antara Kinan dan Carissa. Ruangan sunyi. Carissa menghampiri ibu angkatnya yang melambaikan tangan padanya. Aku lelah, bantu aku naik ke atas, kata ibu angkatnya. Carissa mengangguk. Ia lalu melingkarkan tangannya di lengan ibunya untuk membawanya ke atas. Sesampainya di kamar, wanita itu menatap Carissa dalam-dalam, kemudian kedua telapak tangannya mengusap wajah Carissa dan menyelipkan rambut ke belakang telinga. Jika kamu mencintai Kinan maka kamu tidak harus mengalah. Jangan pikirkan tentang ibu, yang terpenting adalah kebahagiaanmu, kata wanita itu. Carissa menggeleng. Tidak, aku tidak mencintai Kinan, jawabnya. Lalu siapa pria yang kamu sukai? Tanya ibunya. Tidak ada. Bu, jangan bahas itu, bagaimana kalau kita membicarakan hal lain, ucap Carissa. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu seperti kakakmu. Sangat enggan jika berbicara tentang hal itu. Entah kapan aku bisa melihat kalian menikah, katanya. Tubuh Carissa menegang saat Winston disebutkan. Apalagi kalimat terakhir ibunya terdengar sangat ambigu.